Pemirsa, ngomong-ngomong soal utang, ternyata negara besar seperti Amerika Serikat utangnya juga besar loh. Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit anggaran sebesar 211 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.122 triliun rupiah pada Juli tahun ini. Dilansir dari Reuters, defisit tersebut turun 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 302 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit melandai sejalan dengan meningkatnya penerimaan. Sementara di sisi lain pengeluaran turun terutama untuk penanganan COVID-19. Penerimaan Amerika Serikat tumbuh 3% secara tahunan menjadi 3.981 triliun rupiah. Sementara pengeluaran turun 15% menjadi 480 miliar dolar AS atau 7.104 triliun rupiah. Dan merujuk data Congressional Budget Office CBO pada 27 Juli 2022 memproyeksi penerimaan pemerintah Amerika Serikat diperkirakan melonjak menjadi 19,6% dari PDB. Ini adalah rekor yang tertinggi dalam sejarah. Kenaikan penerimaan Amerika ini ditopang oleh kenaikan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. Pengeluaran pemerintah Amerika Serikat akan mencapai 23,5% dari PDB, di mana pengeluaran lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tercatat 29,67% dari PDB karena menurunnya belanja untuk penanganan COVID-19. Ya, meskipun penerimaan AS diperkirakan akan melonjak tahun ini, tetapi utang Paman Sam tetap akan melambung, salah satunya karena dampak inflasi. Ya, kira-kira berapa sih utang Amerika Serikat dan apa saja penyebab utang Amerika Serikat yang kian menumpuk? Selengkapnya kita ulas bersama dalam RI Lewat Soal Utang, Uncle Sam jagonya. Sebelumnya kita bahas dulu pemirsa catatan anggaran pemerintah Amerika Serikat. CBO memperkirakan defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat akan ada di kisaran 3,9% dari PDB pada tahun fiskal 2022. Defisit tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun fiskal 2021 yang tercatat 12,4% dari PDB. Defisit juga lebih rendah dibandingkan 2020 yang tercatat 15% dari PDB. Defisit anggaran pada 2020 adalah yang tertinggi dalam sejarah Amerika setelah 1945. Namun rasio utang pemerintah AS terus membengkak menjadi 124 dari PDB pada kuartal 1 2022 dari 108,11% terhadap PDB di kuartal 1 2020. CBO dalam laporannya The 2022 Long Term Budget Outlook pada Juli lalu mengingatkan resiko akan tumpukan utang pemerintah Amerika juga utang sektor publik AS yang dimiliki individu, perusahaan hingga pemerintah negara bagian. CBO menambahkan bahwa kenaikan utang bisa berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sektor keuangan, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan krisis keuangan dan mengurangi minat investasi. Selain itu, CBO juga menambahkan kenaikan utang akan membatasi kebijakan pemerintah. Beban pembayaran bunga utang pemerintah Amerika Serikat juga bisa melonjak karena kenaikan suku bunga The Fed. Utang pemerintah Amerika tumbuh sangat cepat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Pada tahun 2002 utang masih tercatat 6,23 triliun dolar Amerika Serikat. Tetapi angkanya melonjak menjadi 28,43 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2021 atau naik rata-rata 7,9% per tahunnya. Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 57% menjadi kisaran 125%. Peningkatan utang jauh di atas pertumbuhan PDB Amerika yang rata-rata mencapai 4% pada periode 2022 hingga 2021. Nah, pada akhir Januari 2022 nih pemirsa, tercatat utang pemerintah federal atau pusat Amerika bahkan menembus 30 triliun US dollar atau setara dengan 430 ribu triliun rupiah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sejak 1960 batas atas utang pemerintah sudah direvisi sebanyak 80 kali. Namun batas utang pemerintah tetap melonjak, yakni sejak 2010 rasio utang Amerika sudah melewati batas aman di 60% PDB. Kenaikan utang salah satunya karena Senat hanya memberi batasan tegas mengenai total outstanding utang tanpa memberikan supervisi mengenai penggunaan uang dan capital flow. Akibatnya batas atas utang terus naik. Ya, selanjutnya kita lihat seperti apa utang Amerika Serikat secara historis di slide berikutnya. Ya, kalau dilihat dari sejarah Amerika, utang pemerintah Paman Sam ini kerap melonjak saat perang atau saat terjadi peristiwa yang extraordinary seperti pandemi COVID-19. Dan menurut catatan fiskaldata.treasury.gov, utang pemerintah Amerika mencapai 75 juta US dollar pada Januari 1791.
atau saat terjadi American Revolutionary War, tetapi kemudian menurun hingga 1835 karena pemotongan anggaran. Kemudian utang juga melonjak 4.000%. Terjadi perang sipil yakni dari 65 juta dolar AS pada 1863 menjadi 1 miliar dolar AS pada 1863. Utangnya membengkak menjadi 2,7 miliar dolar. Kita lihat slide-nya di sini. Ya, utang AS juga melonjak menjadi 20 miliar dolar AS untuk membiayai perang dunia. Utang juga melesat saat terjadi perang Afghanistan, perang Irak, dan krisis subprime mortgage pada 2008. Namun kenaikan utang terbesar terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, di mana utang pemerintah bertambah menjadi 186 miliar dolar AS pada periode 1942 hingga 1945. Di sini kita lihat ya pemirsa ya. Lalu apa yang membuat utang Amerika kian menggunung? Kita bahas di slide berikutnya. Mengutip dari Washington Post pada Desember 2021, pengeluaran secara agresif dilakukan anggota parlemen Amerika selama 2 tahun terakhir untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini yang membuat utang federal AS terus meningkat selama dekade terakhir. Sejak Februari 2020, anggota parlemen Amerika telah menggelontorkan 9 paket legislatif yang mengesahkan sedikitnya 5,7 triliun uang baru. Pengeluaran federal menggelembung saat ini dan pengeluaran lebih tinggi setiap bulan dibandingkan bulan yang sama sebelum pandemi. Dan menurut laporan CNN, pinjaman pemerintah Amerika dipercepat selama pandemi COVID-19 untuk meredam dampak ekonomi dari krisis. Utang nasional Amerika telah melonjak sekitar 7 triliun dolar Amerika Serikat di akhir 2019. Nah, setelah bertahun-tahun mengalami tingkat suku bunga yang rendah, The Fed kini berusaha menangani inflasi. Kalau utang Indonesia kira-kira gimana ya pemirsa? Kita lihat di slide berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut utang pemerintah Indonesia 7.000 triliun rupiah merupakan jumlah yang kecil dan produktif. Data dari APBN edisi Juli 2022 per Juni, utang pemerintah sebesar 7.123,62 triliun rupiah atau 39,56% terhadap PDB. Naik 1,69% dibandingkan posisi akhir Mei 2022 yang sebesar 7.002,24 triliun rupiah. Luhut menekankan utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, salah satunya pembangunan jalan tol. Misalnya jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 85 km. Luhut juga menjamin bahwa pembangunan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat Banten. Dan tak hanya itu, Luhut juga mengklaim rasio utang Republik Indonesia terhadap PDB hanya 40% pemirsa. Angka yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang di negara-negara maju lainnya. Ya, menjadi memang pembiayaan program penanganan COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab utang Amerika meningkat pesat yang menembus 30 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 430.000 triliun rupiah. Tapi nggak cuma Amerika Serikat saja ya pemirsa, negara lainnya juga banyak yang utangnya naik karena memang negara butuh biaya untuk menangani pandemi. Bahkan Bank Dunia dalam sebuah publikasinya berjudul International Debt Statistics 2022 juga sempat menyebutkan bahwa banyak negara berkembang juga memiliki tingkat utang luar negeri yang sudah di level tinggi akibat pandemi. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini salah satu negara yang jadi perhatian dunia karena utangnya yang tinggi adalah Sri Lanka. Ya, semoga saja nantinya tidak ada lagi kasus Sri Lanka berikutnya akibat utang yang menggunung.